Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah pemasaran strategik. Hari ini kita masuk ke dalam pertemuan kedua, teman-teman. Ya, tema yang akan saya sampaikan untuk pertemuan dua di mata kuliah ini adalah mengenai strategi korporasi, strategi bisnis, strategi pemasaran, dan proses pemasaran strategik, teman-teman. Ya, jadi pembahasannya cukup banyak hari ini, tapi akan saya persingkat saja. Ya. Kita mulai ya, teman-teman ya. Kita lihat mengenai konsep dasar dari strategi bisnis itu ya atau strategi korporasi. Jadi pada umumnya strategi bisnis itu dibagi menjadi tiga tingkatan utama ya. Jadi pada umumnya di sebuah perusahaan strategi bisnis itu dibagi menjadi tiga tingkatan utama. Yaitu yang pertama adalah strategi korporasi ya. Ini tingkatan paling pertama ya, di mana fokus kepada bisnis mana yang harus dijalankan perusahaan. Jadi strategi korporasi itu fokus kepada bisnis apa yang harus dijalankan oleh perusahaan. Ya. Lalu yang kedua strategi unit bisnis ya atau business unit level strategy itu mengembangkan keunggulan kompetitif dalam segmen bisnisnya. Ya, nanti kan kita bahas lebih dalam satu persatu. Lalu yang ketiga adalah strategi di tingkat fungsional, ya, functional level strategy. Beroperasi pada tingkat pemasaran, produksi, dan keuangan untuk memastikan setiap unit kerja memiliki strategi yang mendukung bisnis utama perusahaan. Ya, coba kita lihat dulu dari tingkatan pertama yaitu strategi korporasi. Ya, jadi strategi korporasi itu adalah tingkatan strategi yang pertama dalam dunia bisnis. Ketika kita ingin membangun perusahaan, ketika kita sedang menjalankan sebuah perusahaan, menyusun strategi perusahaan, kita susun dulu namanya itu strategi korporasi, di mana strategi korporasi ini menangani seluruh ruang lingkup strategis perusahaan. Dan di dalam kita menangani ruang lingkup strategis perusahaan, di situ teman-teman nanti akan menentukan tujuan dan sasaran suatu perusahaan. Jadi dalam strategi korporasi, kita sedang menyusun apa tujuan dan sasaran suatu perusahaan. Ketika tujuan dan sasarannya sudah eh, didapat gitu ya, sudah tahu tujuan dan sasarannya itu apa, maka strategi ini ya diperlukan untuk menentukan bisnis apa yang dijalankan. Ketika tujuan dan sasarannya sudah dapat gitu ya, sudah ada, oh tujuannya ini dan sasarannya adalah eh, ini ya, lalu kita tentukan bisnis apa yang harus dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Bisnis apa gitu ya, eh, apa yang harus dijalankan, jenis produk apa yang harus dijual ya, dan di mana produk tersebut dipasarkan ya. Jadi ketika kita sudah tahu tujuan dan sasaran perusahaan, maka tentukan bisnis apa yang mau dibuat, tentukan jenis produknya dan di mana untuk menjualnya. Ya, jadi strategi korporasi juga menentukan arah yang akan dituju oleh perusahaan dan peran setiap unit bisnis dalam perusahaan untuk mencapai arah tersebut. Ya, ada dua hal penting yang dilakukan pada strategi korporasi. Ya, ada dua kegiatan utama yang dilakukan pada strategi korporasi. Ya, yaitu yang pertama adalah menetapkan visi dan misi perusahaan. Ya, pernyataan visi adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan dan kondisi di masa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka menengah atau jangka panjang. Jadi visi itu adalah tujuan masa depan, kondisi masa depan, dan biasanya sifatnya jangka panjang ya. Lalu visi juga berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk memilih tindakan saat ini dan di masa yang akan datang. Ya, itu visi. Visi adalah sasaran di depan, sasaran dalam jangka panjang yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dan visi menjadi panduan bagi perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Ya. Lalu setelah itu pernyataan misi. Misi ini adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan. Jadi kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan perusahaan untuk mewujudkan visi tersebut. Dan misi memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Ya, jadi kalau visi adalah sasarannya, jangka panjangnya, tujuannya, misi adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Ya.
Itu beda visi dan misi. Maka dari itu pada strategi korporasi, dua kegiatan utama yang dilakukan pada strategi adalah pertama, kita menyusun visi dan misi perusahaan. Menyusun apa tujuan jangka panjang perusahaan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Ya. Setelah itu yang kedua adalah menentukan objektif atau tujuan perusahaan. Ya, objektif perusahaan atau tujuan perusahaan itu kan adalah alat yang mendasari semua perencanaan dan kegiatan strategis. Ya, dan berfungsi sebagai dasar untuk membuat kebijakan dan mengevaluasi kinerja. Contoh misalkan, objektif perusahaan adalah seperti menghasilkan laba, meminimalkan pengeluaran, atau memperbesar pangsa pasar, memenangkan persaingan misalkan ya, dan lain sebagainya. Itu contoh dari objektif perusahaan. Jadi tentukan dulu objektif tujuan perusahaan. Nah, objektif perusahaan atau tujuan perusahaan ini menjadi alat untuk mendasari perencanaan dan kegiatan strategis sebagai dasar atau sebagai acuan untuk membuat kebijakan dan melakukan evaluasi kinerja. Ya. Jadi ada dua kegiatan utama yaitu menerapkan visi dan misi perusahaan dan yang kedua adalah menetapkan tujuan perusahaan. Ya, lalu kita lihat itu tadi strategi korporasi ya, strategi pada tingkat level pertama teman-teman. Ya, strategi pada level awal menetapkan tujuan dulu ya, menetapkan tujuan, lalu bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, lalu menetapkan objektif tujuan perusahaan ya. Setelah itu kita coba lihat strategi pada tingkatan berikutnya, yaitu strategi unit bisnis ya. Strategi di tingkat unit bisnis adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari setiap unit bisnis, seperti unit bisnis layanan ya, produk, divisi ataupun anak perusahaan. Jadi kalau strategi korporasi, strategi secara garis besar, secara umum, kalau strategi tingkat unit bisnis berarti strategi pada unit masing-masing unit bisnis ya. Strategi ini dijalankan oleh masing-masing unit bisnis, tapi harus bersinergi dan mendukung strategi korporasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan induk. Jadi walaupun ini strategi masing-masing unit bisnis, tapi harus tetap bersinergi dengan induknya, dengan secara korporasi, secara keseluruhan. Ya, strategi di tingkat unit bisnis ini sangat penting dilakukan karena dapat melihat unit bisnis mana yang unggul dan unit bisnis mana yang perlu ditingkatkan lagi. Ya, memiliki strategi di tingkat unit bisnis memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap unit bisnis dan menentukan posisi yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan. Ya, jadi kita bisa melihat unit bisnis mana yang penjualannya bagus gitu ya, atau performance-nya bagus, dan unit bisnis mana yang performance-nya perlu ditingkatkan lagi. Ya, dan kita akan kalau unit bagus berarti pengalokasian sumber dayanya akan lebih besar ke arah yang sana gitu ya karena itu akan lebih ternyata lebih memberikan profit lebih tinggi gitu ya. Sedangkan yang yang eh, eh, dengan unit bisnis dengan tingkat yang performance yang lebih rendah itu mungkin pengalokasian sumber dayanya lebih minimal ya. Dan ini juga bisa strategi unit bisnis juga bisa digunakan untuk memutuskan kapan waktunya untuk melakukan divestasi atau menjual unit bisnis yang tidak berkontribusi positif. Jadi kalau kita bisa melihat unit bisnis mana gitu ya yang performance-nya bagus dan yang tidak, maka yang tidak ini bisa dipertimbangkan untuk dilakukan divestasi ya atau dijual unit bisnisnya. Sehingga manajemen puncak itu dapat fokus pada unit bisnis yang paling penting dalam pencapaian strategi korporasi. Jadi dalam menyusun strategi unit bisnis itu juga perlu diperhatikan jangan sampai ada eh, harus profesional ya teman-teman ya. Jadi kalau kita memutuskan unit bisnis lainnya melakukan divestasi atau menjual unit bisnis itu jangan ada unsur tidak tega gitu ya. Jadi harus profesional dalam melakukan strategi ini ya. Tidak boleh dibawa hati atau baper gitu ya. Itu strategi unit bisnis dalam prakteknya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan pada strategi di tingkat unit bisnis.
Yang pertama, membedakan perusahaan dengan kompetitor dengan menggunakan analisis SWOT, ya. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar analisis SWOT, ya. Di semester awal-awal itu, teman-teman belajar entrepreneur, mungkin disinggung juga mengenai analisis SWOT, ya. Jadi yang harus dilakukan di strategi tingkat unit bisnis adalah eh, melakukan analisis SWOT untuk membedakan perusahaan dengan kompetitor, ya. Analisis SWOT ini digunakan untuk meninjau lingkungan persaingan dan menentukan strategi yang tepat untuk setiap unit bisnisnya, ya. Kalau SWOT itu teman-teman mungkin sudah tahu ada strengths, weakness, opportunities, dan threats, ya. Yang strength weakness ini itu sifatnya internal, ya, dari dalam diri perusahaan, dan dan opportunities dan threats ini sifatnya eksternal, ada di lingkungan luar perusahaan. Ya, kita coba eh, apa namanya ke menganalisis kekuatan dari perusahaan yang bisa membedakan dengan pesaingnya dengan menggunakan analisis SWOT ini. Yang kedua adalah menetapkan objektif atau tujuan dan tindakan-tindakan yang mendukung strategi di tingkat unit bisnis dan strategi di tingkat korporasi, ya. Sasaran strategi unit bisnis adalah menetapkan tujuan dan inisiatif yang mendukung unit bisnis sekaligus berkontribusi terhadap tujuan perusahaan secara keseluruhan, ya. Jadi pada strategi tingkat unit bisnis, pertama kita menggunakan analisis SWOT untuk membedakan perusahaan dengan pesaing. Yang kedua adalah kita menetapkan tujuan dari masing-masing unit bisnis, menetapkan visi dan misi dari masing-masing unit bisnis, gitu ya. Dan itu nanti visi dan misinya itu akan tidak boleh bersinggungan dengan, tidak boleh apa namanya, bertolak belakang dengan strategi korporasi, harus sejalan dengan strategi korporasi, ya. Itu tadi strategi unit bisnis, teman-teman, ya. Jadi strategi unit bisnis adalah strategi di masing-masing unit bisnis. Lalu ada yang namanya adalah strategi fungsional, ya. Strategi di tingkat fungsional itu merupakan strategi yang dirumuskan secara spesifik pada area fungsional tertentu untuk mendukung strategi unit bisnis. Kalau unit bisnis itu tadi adalah misalkan seperti anak perusahaan, gitu ya, strategi di anak-anak perusahaan atau di unit layanan, gitu ya, atau di departemen. Tapi kalau di sini, kalau strategi fungsional lebih ke departemennya, gitu ya, lebih ke area departemen, ya. Area fungsional ini meliputi departemen-departemen yang terdapat di masing-masing unit bisnis, seperti departemen pemasaran, produksi, keuangan, SDM, IT, lead bank, ya, penelitian pengembangan, dan lain sebagainya. Jadi strategi pada masing-masing fungsional, strategi pada masing-masing departemen, ya. Strategi fungsional ini biasanya dihasilkan dan dievaluasi oleh kepala departemen, ya. Strategi ini dirancang dan dievaluasi oleh kepala departemen seperti kepala pemasaran, kepala keuangan, kepala produksi, dan kepala operasi, ya. Dan individu-individu di dalamnya, anggota-anggotanya atau bawahan-bawahannya, itu dapat membantu memastikan bahwa departemen menjalankan elemen strategis yang ditetapkan, serta memastikan komponen-komponen di fungsional ini membantu mendukung strategi di tingkat unit bisnis maupun strategi di tingkat korporasi. Jadi ini lebih ke lapangannya, gitu ya. Kalau strategi fungsional itu menerapkan strategi korporasi pada level yang paling bawah, ya. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan strategi fungsional. Yang pertama, memahami setiap perincian proyek dan pengukurannya, ya. Jadi pada strategi fungsional, masing-masing individu di dalamnya itu harus paham mengenai eh, kerjanya, mengenai area kerjanya, mengenai proyek dan pengukurannya. Pastikan strategi yang ditetapkan di tingkat fungsional harus selaras dengan strategi unit bisnis dan strategi korporasi. Ya, jadi strategi tingkat fungsional itu juga harus sejalan dengan strategi unit bisnis dan strategi korporasi. Lalu yang ketiga, hanya perlu mengukur data-data penting yang menentukan pencapaian terhadap sasaran dan tujuan utama. Jadi pada strategi fungsional ini
hanya mengukur data-data penting yang menentukan pencapaian terhadap sasaran dan tujuan utamanya. Ya, biasanya ini prakteknya adalah praktek yang di lapangannya ya teman-teman ya, praktek di lapangannya. Lalu berikutnya teman-teman, itu tadi tiga strategi itu ya, tiga strategi eh, bisnis, strategi korporasi, unit bisnis, dan tingkat fungsional ya. Saya ulangi, kalau strategi korporasi itu secara keseluruhan, kalau strategi unit bisnis itu pada masing-masing unit bisnis, dan strategi tingkat fungsional itu strategi pada masing-masing departemen. Ya, jadi tingkatannya kalau corporate lebih luas, lalu diperkecil lagi pada anak-anak perusahaan atau unit-unit bisnis, lalu diperkecil lagi pada departemen-departemen di tingkat fungsional. Ya, itu tadi kita belajar mengenai strategi korporasi, tiga strategi bisnis, gitu ya. Ada strategi korporasi, strategi unit bisnis, dan strategi fungsional. Nah, sekarang kita perkecil lagi lingkupnya, ya. Ini di dalamnya strategi fungsional, ya, yaitu strategi pemasaran, ya. Strategi pemasaran ini itu masuk ke area strategi fungsional. Ya, tadi kalau fungsional kan masing-masing departemen itu ya. Nah, strategi pemasaran ini strategi yang ada di area fungsional, yaitu departemen pemasaran. Ya, strategi pemasaran di sini dapat dicirikan dengan menganalisis. Jadi kalau kita menyusun strategi pemasaran, maka pertama yang dilakukan adalah menganalisis lingkungan bisnis, ya, menganalisis lingkungan bisnis dan mendefinisikan kebutuhan spesifik pelanggan. Ya, karena kita belajar pemasaran strategik ya. Jadi strategi pemasaran di awal adalah kita analisis dulu lingkungan bisnisnya dan definisikan kebutuhan spesifik pelanggan. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan pelanggan gitu ya. Lalu kita cocokkan produk yang kita punya dengan segmen pelanggan. Ya, kita cocokkan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan segmentasi pelanggannya. Misalkan produk kecantikan, maka segmentasi pelanggannya itu adalah wanita dengan range umur, ya, dengan range umur misalkan remaja 15 tahun sampai dengan eh, lansia umur 65 tahun, misalkan seperti itu ya. Jadi disegmentasi. Lalu yang ketiga adalah menerapkan program yang mencapai posisi kompetitif dan lebih unggul dari pesaing. Ya, kita terapkan program-programnya ya yang eh, membuat beda dengan pesaing ya, yang membuat beda dengan pesaing. Apa keunikan produk kita dibandingkan produk pesaing? Atau bagaimana cara menyusun strategi pemasaran yang membedakan iklan kita dengan iklan pesaing sehingga produk kita kelihatan lebih menarik daripada produk pesaing, gitu ya. Kalau teman-teman lihat di gambar sini, itu ada strategi pemasaran menggunakan alat-alat seperti website, SEO ya, konten, email, links dan lain sebagainya. Ya, atau media sosial gitu ya. Ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk kita bisa memasarkan produk kita yang membuat beda dengan produk pesaing. Maka dari itu, strategi pemasaran secara umum membahas tiga elemen, yaitu customer, ya karena kita tadi mendefinisikan kebutuhan pelanggan ya. Kita ingin tahu pelanggan itu maunya apa, gitu ya. Membahas tiga elemen yaitu pelanggan, ya, lalu produk pesaing, ya. Kita lihat, kita setelah tahu kebutuhan pelanggan, pesaing ngeluarin produk seperti apa, gitu ya. Kita harus buat beda, tapi juga harus menjawab kebutuhan pelanggan, gitu ya. Dan masalah internal perusahaan. Mau nggak perusahaan membuat produk sesuai dengan kebutuhan pelanggannya, gitu ya. Jadi ada tiga strategi pemasaran itu membahas tiga elemen, pelanggan, pesaing, dan masalah internal perusahaan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini gambarnya, ini dasar dari strategi pemasaran. Faktor-faktor internal perusahaan itu akan mempengaruhi strategi pemasaran dalam mencapai posisi kompetitif superior di pasar sasaran melalui segmentasi, targeting, dan positioning. Ya, jadi nanti akan kita bahas satu-satu ya strategi pemasaran dengan menggunakan eh, tiga metode ini, segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, dari sini kita akan melihat menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen
dan melihat produk pesaing seperti apa, produk kompetitor. Kira-kira pemasaran kita itu bisa menjawab kebutuhan konsumen dan membuat unggul dari kompetitor atau tidak, ya. Nah, ini kurang lebih gambar dari dasar strategi pemasaran, teman-teman. Nah, tujuan strategi pemasaran itu ada tiga, segmenting, targeting, dan positioning. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah belajar ini. Yang pertama segmenting atau segmentasi. Apa sih itu? Segmentasi adalah proses untuk memecah pasar menjadi kelompok-kelompok yang menunjukkan karakteristik, perilaku, dan sikap yang sama. Ya, jadi kita melihat produk kita ini ada pada segmentasi yang mana, ya. Seperti saya tadi bilang tadi itu ya, siapa nih yang membeli produk kita kebanyakan? Ya, apakah remaja, apakah muda, apakah lansia, ya. Jadi kita lihat karakteristik perilaku dan sikap yang sama dari konsumen yang membeli produk perusahaan, ya. Proses ini bertujuan untuk memahami kebutuhan dan meramalkan reaksi atau permintaan pasar. Jadi kita tahu segmentasi produk kita ada di mana, kita bisa pahami kebutuhan pelanggan kita dan meramalkan reaksi atau permintaan pasar, ya. Lalu setelah itu yang kedua adalah targeting, ya. Targeting ini melibatkan evaluasi dan pemilihan segmen pasar, ya. Perusahaan yang melakukan targeting pada dasarnya bertujuan untuk mencari peluang yang berkelanjutan, di mana perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang dengan konsumennya. Ya, jadi dalam proses targeting ini kita mengevaluasi dan memilih segmen pasar yang mau kita tuju, ya. Segmen pasar yang mau kita tuju itu yang mana, ya. Nah, dari situ kita bisa cari peluang untuk adanya pembelian berulang, cari peluang untuk mendapatkan eh, konsumen yang loyal, yang beli lagi, gitu ya, sehingga bisa membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan konsumennya, gitu ya. Contoh misalkan saya ini ya membeli satu produk untuk pasta gigi misalkan Pepsodent gitu ya. Saya maunya dari dulu dari kecil dari saya kecil sampai sekarang belinya Pepsodent terus. Berarti ada hubungan jangka panjang antara konsumen dengan perusahaannya, dengan perusahaan pembuat gitu ya. Nah, itu yang diharapkan oleh perusahaan dalam menyusun strategi targeting ini ya. Supaya ada hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan konsumen. Ya. Yang ketiga adalah positioning. Ya, suatu perusahaan pada dasarnya dituntut untuk bisa memahami dan menetapkan posisinya di tengah persaingan dan mencari posisi superior yang berbeda secara relatif terhadap kompetitor. Ya, jadi dalam positioning ini itu mencari cara bagaimana konsumen itu hanya membeli produk dia saja, ya, produk yang dikeluarkan perusahaan itu. Ya, untuk eh, memenangkan persaingan dengan perusahaan pesaing, ya. Posisi kompetitif tertentu harus didasarkan pada penyesuaian atribut produk dengan kebutuhan konsumen. Jadi harus disesuaikan atribut produk seperti packaging, lalu apa namanya data-data lainnya dalam produk dengan kebutuhan konsumen. Ya, misalkan label halal, ya. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, atribut-atribut produk tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa produk kita lebih unggul daripada produk pesaing yang mengeluarkan produk sejenis gitu, ya. Jadi itu tujuan strategi pemasaran yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Nah, sekarang kita coba lihat proses strategi pemasaran, ya. Cravens and Pearce mengatakan bahwa proses strategi pemasaran itu proses yang berbentuk lingkaran, ya, terdiri dari 4 tahapan, yaitu analisis situasi strategis, menetapkan strategi pemasaran, pengembangan program pemasaran, dan pelaksanaan serta mengelola strategi pemasaran. Ya, ini 4 tahapan proses strategi pemasaran. Jadi kita analisis situasi strategis dulu, lalu menetapkan strategi pemasaran, mengembangkan program pemasaran, dan melaksanakan ya dan mengelola strategi pemasaran. Kurang lebih gambarnya seperti ini, teman-teman. Yang pertama dilakukan adalah analisis situasi strategis. Ya, setelah dianalisis situasinya, kebutuhan konsumen sudah tahu, ya, sudah melakukan segmenting, targeting, dan positioning,
baru setelah itu ditetapkan strategi pemasarannya. Ya, setelah ditetapkan strategi pemasaran, apa nih yang cocok? Tools apa yang digunakan? Ya, alatnya apa saja nih? Misalkan menggunakan konten kreator, influencer, ya, atau menggunakan dibuat bazar, ya, atau strategi-strategi lainnya, ya. Setelah itu dikembangkan program pemasarannya, ya, dikembangkan program pemasarannya. Lalu apa namanya jadwal-jadwalnya gitu ya sudah disusun apa saja nih yang harus dilakukan sudah dihubungi apa namanya brand ambasadornya kurang lebih seperti itu ya lalu tinggal dilaksanakan dan dikelola dievaluasi kira-kira target penjualannya tercapai nggak? Kalau target penjualan tidak tercapai berarti perlu dievaluasi lagi strategi pemasaran tersebut ya. Kalau sudah tercapai berarti dikembangkan lagi. Nah, dikembangkan lagi. Kalau dievaluasi ya berarti lakukan lagi analisis situasi strategi dan lain sebagainya. Jadi ini kegiatan yang dinamis, tidak terputus teman-teman ya. Jadi proses yang dibuat melingkar memberi dua pengertian. Pertama, perumusan strategi pemasaran merupakan proses yang dinamis. Proses ini tidak dilakukan secara terputus, di mana setiap tahap dilakukan sendiri-sendiri. Tapi sebaliknya, sebuah tahap dirumuskan, pada saat yang sama manajer sudah mempertimbangkan tahap sebelumnya atau sesudahnya. Jadi strategi ini dinamis, terus tidak putus ya. Nggak bisa dibikin sendiri-sendiri. Dan berurutan, teman-teman ya. Jadi strategi ini perumusannya strategi yang berurutan. Perumusan strategi pemasaran sangat fleksibel karena situasinya ada di perusahaan berbeda-beda. Jadi ini juga di dalamnya ada unsur kreatifnya, teman-teman. Ya, strategi pemasaran itu juga ada seninya, ya. Jadi harus ada kreatif juga, fleksibel, nggak ada hal yang baku dalam menyusun strategi pemasaran. Ya, tidak ada hal yang baku dalam menyusun strategi pemasaran. Ya, teman-teman bisa menggunakan tools apapun, cara apapun, ya, untuk melakukan mengembangkan strategi pemasaran. Karena situasi yang dihadapi perusahaan itu bisa berbeda-beda dengan produk yang berbeda-beda pula. Itu ya teman-teman ya mengenai strategi bisnis ya strategi korporasi tadi kita sudah belajar strategi bisnis sudah ada tiga strategi korporasi strategi eh, unit bisnis dan strategi fungsional. Lalu kita belajar lagi yang nama itu strategi pemasaran dan proses strategi pemasaran teman-teman ya itu yang kita pelajari hari ini teman-teman ya teman-teman bisa setelah ini bisa kalau mau ada pertanyaan bisa chat di grup ataupun chat pribadi ke saya. Lalu teman-teman bisa kerjakan tugasnya yang sudah saya upload di ruang tugas MyBest ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat untuk mengerjakan dan selamat belajar.